he got the Louis Vuitton thing, and I was so hyped. I was like, oh, he went there. A guy that looks like me did that. Fire. And I'm thinking of all these ideas, and Virgil's able to take all of those ideas and then architect them because he is an architect. Like Virgil was the heart of this shit, like, you know what I mean? It was like the heart of the whole fashion world. Just the cool creativity in the man's head, like this is different. Itu tadi adalah klip-klip dari selebriti-selebriti Hollywood yang lagi ngomongin kejeniusannya Virgil Abloh. Virgil itu mungkin banyak dari kita tahunya dari foundernya Off-White, atau mungkin desainer yang bikin sepatu kolaborasi sama Nike yang harga resellnya itu gila-gilaan. Nah, sebenarnya itu semua itu benar. Tapi Virgil itu bukan cuma itu doang. Dia itu DJ, pemikir, juga kurator budaya yang bikin kita sadar kalau arsitektur, musik underground, dan high fashion itu bisa nyambung jadi satu cerita. Jadi, ketika Virgil menyentuh umur 41 tahun, Virgil itu udah sukses di titik yang banyak diimpi-impikan oleh banyak orang, yaitu menjadi direktur artistik untuk Louis Vuitton pada lini menswear-nya. Nah, ini tuh pencapaian gila yang cuma bisa Virgil raih karena satu hal. Virgil itu nggak pernah mau terikat pada satu medium aja. Nah, mungkin sampai sini banyak dari sebagian kalian yang bertanya-tanya nih, gimana sih caranya Virgil itu bisa sampai di titik ini? Well, ini adalah kisah tentang kesabaran, kegagalan, dan filosofi gila yang membuat Virgil Abloh bisa mengubah hampir semua hal di sekitarnya. Sebelum kita bisa memahami Virgil lebih lanjut, kita tuh harus paham latar belakang dari Virgil Abloh. Virgil Abloh itu lahir di Rockford, Illinois pada tanggal 30 September tahun 1980. Satu kota di Amerika Serikat yang sebenarnya itu nggak ada apa-apanya, selain cukup terkenal karena banyak pabrik-pabriknya. Jadi, Rockford itu tuh kayak kawasan industrial gitu. Nah, background keluarganya itu pun juga cukup menarik, yang mana adalah imigran dari Ghana. Virgil sendiri pernah bilang kalau memang pindah ke US itu selalu jadi mimpi orang tuanya. Orang tuanya pindah ke US itu di sekitar tahun 70-an. Ketika mereka udah mulai settle nih di kota baru, ibunya itu akhirnya bekerja sebagai seorang penjahit dan ayahnya bekerja sebagai seorang manajer pada pabrik cat. Jadi memang sejak kecil itu Virgil udah terbiasa melihat ibunya bekerja sebagai penjahit dan melihat proses perakitan kain dan benang, bahkan sebelum dia tahu apa itu desain. Dari ibunya juga, Virgil itu akhirnya belajar bagaimana caranya menjahit, yang mana akan menjadi toolkit yang paling personal yang Virgil miliki. Virgil itu juga pernah bilang kalau masa kecilnya di Rockford itu sebenarnya cukup menyenangkan dan lumayan tenang. Dan seperti umumnya orang tua zaman dulu, Virgil itu dari kecil memang sudah dididik orang tuanya dan sudah diset orang tuanya untuk bekerja dengan pekerjaan yang pasti-pasti aja, kayak jadi engineer, arsitek, atau dokter. Jadi, memang orang tuanya itu udah berusaha sebisa mereka buat mastiin Virgil itu punya masa depan yang memastikan. Meskipun akhirnya jalur yang ditempuh Virgil itu mungkin sedikit menyimpang dari ekspektasi orang tuanya. Karena backgroundnya juga tadi, dia itu pernah bilang bahwa dia itu sebenarnya nggak ngerti sama sekali sama yang namanya seni. Dia selalu ngira bahwa ya seni itu sekedar simbol kekayaan aja. Lalu, ketika Virgil udah mulai beranjak dewasa dan mulai memasuki perkuliahan, dia itu mengikuti didikan orang tuanya dan mengambil jurusan teknik sipil. Selama kuliah, Virgil itu juga menjadi orang yang memiliki dedikasi yang cukup tinggi. Karena akhirnya pada gelar S1-nya itu, dia lulus dengan predikat cum laude, tentunya dengan standar US. Kemudian dia masih belum stop tuh. Setelah lulus di jurusan teknik sipil tadi, dia itu masih ngelanjutin studinya ke S2. Yang mana dia di S2-nya itu mengambil jurusan arsitektur. Tapi meskipun sampai di momen itu Virgil udah lumayan berdedikasi buat menjadi engineer, dia pernah bilang bahwa di momen kuliahnya itu pernah ada satu momen yang mana jadi titik pertama ketertarikan Virgil dalam dunia fashion. Jadi di kampusnya, tepatnya di Institut Teknologi Illinois di Chicago, itu ada satu bangunan baru kayak stasiun kereta api kecil dengan konstruksi baja yang juga jadi bangunan untuk student center. Dari bangunan ini itu Virgil jadi keinspirasi dalam dunia fashion dan desain.
Jadi meskipun Virgil tetap mengikuti mimpi yang udah di-set sama orang tuanya, dia itu juga mencicipi banyak hal-hal baru di sekitarnya. Seperti nge-DJ di party-party kecil pakai nama panggung Flat White. Dia juga ngedesain kaos di tempat perintingan lokal. Dan dia juga pernah ngebantu produser Chicago yang namanya tuh J-Boogie. Jadi meskipun kemudian ia menyelesaikan kedua gelarnya tadi, kemampuan memahami kain dan konstruksi itu nggak pernah hilang, dan bahkan akan menjadi sangat krusial di kehidupan yang menunggunya di masa yang akan datang. Nah, di momen-momen inilah ketika salah satu koneksi Virgil yang dia bentuk ketika dia masih kuliah, itu akan merubah perjalanan karirnya Virgil 180 derajat. Koneksi itu adalah koneksinya Virgil bertemu dengan Kanye pada tahun 2002. Dan seperti yang Virgil pernah bilang, hubungan mereka itu langsung klik ketika mereka awal bertemu. Kanye itu membawa visi berani dan Virgil yang merealisasikan ide-idenya Kanye. Pertemanan ini tuh berlangsung gila-gilaan selama 20 tahun. Kanye punya ide apa dan Virgil itu yang mastiin kalau idenya Kanye itu bakal rilis ke dunia. Selama ini, Virgil itu ada di belakang semua proyek besar Kanye, mulai dari brand awal hingga desain panggung dan cover album ikonik seperti 808s and Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, What's the Throne, Cruel Summer, dan Jesus. Virgil juga yang ngeset panggung di video runway-nya Kanye. Virgil juga itu pernah menjadi direktur kreatif untuk Donda, yang mana adalah kreatif agensinya Kanye. Dan bahkan Virgil itu adalah salah satu groomsman saat pernikahannya Kanye. Jadi mereka itu udah kayak saudara gitu dan rekan seperjuangan yang saling percaya. Dan kepercayaan inilah yang kemudian membuka pintu pertama Virgil masuk ke dalam dunia luxury fashion. Jadi pada tahun 2009, Kanye yang saat itu udah percaya banget sama Virgil, itu mastiin Virgil buat ikut bareng Kanye untuk magang di Fendi, salah satu brand fashion paling elit di Roma, Italia. Nah, coba kita bayangin nih, dua pemuda yang datang dari budaya street Chicago kini bekerja di jantung high fashionnya Italia. Magang ini tuh adalah sekolah intensif ke dalam sistem luxury. Mereka memang gak digaji, tapi mereka di sana itu mengamati, menyerap, dan bahkan berani mengusulkan ide-ide mereka. Virgil sama Kanye itu pernah mengajukan ide celana jogging berbahan kulit. Tapi tentu aja, idenya ini ditolak mentah-mentah oleh timnya Fendi. Nah, tapi penolakan itu tuh gak penting bagi mereka. Yang penting adalah perhatian yang mereka dapatkan. CEO Fendi saat itu, yang bernama Michael Berg, itu terkesan banget sama energi dan ide disruptif mereka berdua. Bahkan, Michael Berg sendiri pernah bilang bahwa dia terkesan dengan berita yang mereka bawa ke studio, sebuah mindset baru yang fresh. Di sini kita perlu mengingat nama Michael Berg ini, karena dia melihat potensi besar dalam diri Virgil, potensi yang akan dia ingat hampir 10 tahun kemudian. Jadi, ketika Virgil melanjutkan karirnya selanjutnya, dia itu udah nggak lagi membawa ambisi, dia itu udah membawa pengalaman nyata dari Fendi, terus skill mengubah ide menjadi kenyataan dari Donda, dan yang paling utama, pola pikir seorang engineer yang siap mendekonstruksi industri fashion. Lalu, di tahun 2012, Virgil itu meluncurkan proyek pertamanya, yaitu Pyrex Vision. Mungkin beberapa dari kalian itu ada yang inget nih sama Pyrex ini. Jadi, ini tuh adalah eksperimen yang provokatif banget di masa itu. Dan bagi Virgil, ini adalah seni yang bisa kamu pakai. Lebih jelasnya, apa sih yang dibikin Virgil di Pyrex? Well, Virgil itu datang ke toko retail, membeli kemeja flanel Ralph Lauren Deadstock dengan harga diskon sekitar $35, lalu dia print lukisan Caravaggio di belakangnya dan memberi print nomor 23 seperti nomor punggungnya Michael Jordan. Dan kemeja itu lalu dia jual dengan harga $550. Coba lu bayangin dah. Ini tuh jadi bukan tentang mencari untung besar. Ini tuh bagi Virgil adalah tindakan provokasi. Dia itu kayak mau bertanya ke industri dan ke kita semua.
apa sih yang sebenarnya membuat hoodie atau kemeja bekas itu tiba-tiba jadi barang luxury? Jawabannya kalau menurut Virgil, itu adalah niat baru dan konteks yang berbeda. Jadi, dia menggunakan fashion sebagai kanvas untuk kritik sosialnya. Pyrex kemudian tutup setelah 1 tahun rilis. Tapi, kerangka yang dibuat Virgil di Pyrex itu bakal menjadi filosofi desain utamanya, yaitu aturan 3%. Virgil itu pernah bilang, untuk memberikan kontribusi keren yang dianggap inovatif, kita itu cuma perlu mengubah konsep yang sudah ada sebesar 3%. Nggak perlu repot-repot bikin dari nol. Kenapa? Karena inovasi seringkali adalah peningkatan, bukan penemuan. Filosofi ini tuh dia ambil dari sejarah seni. Tepatnya oleh seniman radikal bernama Marcel Duchamp. Marcel Duchamp ini adalah seniman gila di abad ke-20-an yang mempopulerkan konsep ready-made, di mana Marcel Duchamp mengambil benda sehari-hari seperti misalnya sebuah urinoir yang mana kemudian dia beri tanda tangan dan judul baru yang kemudian dia deklarasikan itu sebagai seni. Marcel di sini membuktikan bahwa niat, konteks, dan title itu sama pentingnya dengan keahlian teknis. Virgil itu udah menganggap Marcel sebagai penopang filosofisnya, membuktikan bahwa karyanya, Pyrex tadi, yang cuma mengubah 3% kemeja lama, adalah seni ready-made yang valid. Ini adalah ide yang sangat kuat dan cerdas untuk memposisikan dirinya di industri. Lalu, filosofi 3% dan ready-made tadi, kemudian Virgil lebur menjadi Off-White. Brand ini kemudian menjadi jembatan serius antara streetwear dan high fashion. Virgil itu meluncurkan Off-White di Milan pada tahun 2013. Namun, hype-nya itu nggak langsung meledak. Virgil sadar, di era media sosial, produk itu harus datang dengan cerita. Nama Off-White sendiri adalah sebuah statement artistik yang merujuk pada wilayah abu-abu, wilayah antara streetwear dan luxury fashion. Strategi Virgil adalah menciptakan brand yang sejak awal memang dirancang untuk didiskusikan. Virgil itu nggak ingin brand yang hanya menjual suatu produk, tapi brand yang memicu perdebatan budaya. Sejak tahun 2015 sampai 2016, hype-nya itu mulai take off. Off-White itu bukan cuma lagi sekedar brand baju, tapi ikon kultural yang mendefinisikan seluruh era hypebeast. Estetik garis-garis diagonal dan panah ikoniknya itu menjadi identitas visual yang hype-nya gila-gilaan. Nah, dengan cepat, Off-White itu akhirnya menduduki tahta di antara streetwear seperti Supreme dan high fashion seperti Gucci. Virgil itu memahami pemahaman yang sangat mendalam dalam menggunakan media sosial untuk menciptakan sebuah demand. Dia sengaja membuat banyak produk terasa limited, bahkan ketika produksinya masif. Dia itu sering menggunakan Instagram Stories untuk memberikan sneak peek desain mentah atau mengumumkan drop mendadak. Ini tuh membuat banyak orang pada masa itu merasa seperti mereka adalah bagian dari inner circle-nya Virgil dan harus terus siaga ketika Off-White akan rilis. Antrian panjang di toko dan harga resell yang melambung tinggi itu membuktikan Virgil telah berhasil menciptakan keterbatasan yang didambakan. Nah, validasi itu juga datang dari semua sisi, mulai dari rapper hingga bintang pop, mulai banyak yang terlihat mengenakan Off-White. Ini tuh membuat brand ini terasa relevan dan otentik. Salah satu rapper terkenal yang bernama A$AP Rocky pernah bilang, pakaian Virgil adalah wawasan baru tentang masa kini, atau a new insight into the present. Sebuah pengakuan bahwa Off-White itu telah berhasil menangkap roh zaman. Dia membuat anak muda dari seluruh dunia yang tadinya nggak peduli sama high fashion, kini rela menguras dompet demi satu item Off-White. Brand ini adalah perayaan street culture yang akhirnya diakui oleh dunia runway. Virgil menciptakan kode visual yang ketika seseorang melihatnya itu bisa langsung dikenali, yang berfungsi sebagai tag informasi seperti seolah-olah dia itu sedang memberi kita keterangan atau petunjuk pada karyanya sendiri. Kita bisa lihat seperti contoh pada tanda kutip atau quotation marks yang banyak kita lihat pada produk-produk Off-White. Virgil memberi simbol seperti sculpture di tas atau for walking di sepatu. Ini tuh memang sengaja dia lakukan. Simbol-simbol ini tuh bukan sekedar dekorasi, tapi sebuah cara untuk membuat kita berpikir,
Apa ini benar-benar sebuah sculpture? Apa ini benar-benar untuk berjalan? Ini tuh adalah ciri khas dari ready-made-nya Duchamp. Selain itu, dia selalu menambahkan zip ties plastik, sebuah tali plastik kecil yang biasa kita lihat di barang baru. Ini tuh adalah sebuah pengingat visual yang kuat. Tambahan kecil ini seperti bilang ke kita bahwa produk ini adalah objek yang dikurasi dan diproduksi secara massal, bukan barang artisan yang dibuat handmade. Ini semua dilakukan secara intensional, seperti Virgil ingin menghapus mistik dari high fashion. Pencapaian aturan 3% paling gila adalah kolaborasi Off-White dengan Nike yang berjudul The 10 pada tahun 2017. Di mana pada kolaborasi itu, Virgil cuma mengoprek 10 sepatu Nike yang ikonik, yang kemudian dia gunting, dibuka jahitannya, dan diberikan zip tie. Semua tambahan kecil ini kemudian langsung jadi fenomena budaya yang membuat harga resellnya itu melambung tinggi. Kalian semua pasti udah pada ngerti kolaborasi ini. Kalian pasti pernah lihat Off-White Jordan 1 yang harganya itu gila-gilaan. Nah, di sini tuh Virgil telah berhasil membuktikan bahwa sedikit tweak aja itu bisa menciptakan warisan baru. Kemudian di tahun 2018, Virgil berhasil mencapai puncak yang diimpikan oleh banyak orang. Sebuah jabatan sebagai direktur artistik untuk menswear pada LV. Pencapaian ini tuh menjadi bersejarah karena Virgil berhasil menjadi seorang pria Afrika Amerika pertama di posisi itu. Show debutnya itu bernama Rainbow Runway, yang mana itu adalah seperti simbol inklusivitas. Hal yang penting dari show ini adalah Virgil itu mengundang banyak mahasiswa-mahasiswa seni sebagai tamunya. Ini tuh seperti menunjukkan bahwa pintu industri itu udah terbuka lebar. Di LV, Virgil itu udah nggak cuma bikin baju mewah. Dia itu memanfaatkan platform LV sebagai panggung untuk berkolaborasi dengan banyak brand di luar industri fashion. Membuktikan bahwa idenya itu bisa diterapkan pada medium apapun. Seperti bikin kolaborasi dengan IKEA, yang outputnya adalah karpet unik berbentuk struk belanja. Lalu juga ada kolaborasinya dengan Rimowa, koper Rimowa. Itu terkenal dengan bahan aluminiumnya yang kuat dan desainnya yang ikonik. Tapi, Virgil itu mengubah total konsep itu. Dia tuh malah bikin koper Rimowa itu jadi transparan. Koper itu dibuat dari bahan polikarbonat bening yang membuat semua isi koper itu terlihat jelas. Kenapa dibikin transparan ya? Mungkin kalian bertanya. Tentu aja klasiknya Virgil. Dia tuh ingin mengajak kita untuk berpikir tentang anonimitas dan privasi dalam perjalanan. Selain itu, ini adalah bentuk kejujuran dan transparansi yang ekstrim. Memaksa penggunanya itu untuk aware dengan apa yang mereka bawa. Yang mana tentu aja koper ini tuh nggak lupa dia beri signaturnya, seperti tali pengikat kuning khas Off-White, lengkap dengan tag bertulisan temporary di atasnya. Jadi, seperti yang telah kita lihat, pada kolaborasi-kolaborasinya, Virgil itu memang gak mau dibatasi. Karena bagi dia, selama itu bisa menjadi media komunikasi, pasti akan dia kerjakan. Nah, dalam hidup Virgil, dia tuh memiliki satu proyek besar yang dia yakini sampai akhir. Dan proyek ini adalah untuk menginspirasi dan demokratisasi kreativitas. Dia selalu bilang, semua yang saya lakukan adalah untuk versi diri saya yang berumur 17 tahun. Atau, dalam bahasa Inggrisnya itu, everything I do is for the 17-year-old version of myself. Virgil itu memanfaatkan statusnya di puncak industri untuk membuka jalan dan memberitahu semua orang bahwa mereka itu juga bisa. Dia membangun dua platform utama untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama adalah Free Game. Ini itu adalah salah satu website masterclass gratis yang open source, yang isinya adalah panduan langkah demi langkah tentang cara membuat brand sendiri, mulai dari trademark sampai menggunakan software design. Virgil itu udah kayak secara harfiah mau menghilangkan misteri dari industri dan memberi semua orang bekal untuk memulai. Dan situsnya itu sampai sekarang masih bisa kalian akses. Dan aku rekomendasi banget buat kalian kalau ada waktu coba cek websitenya, karena di situ banyak banget edukasi-edukasi yang mungkin bisa kalian terapkan ke apa yang sedang kalian kerjakan.
Yang kedua, dia itu mendirikan Postmodern Scholarship Fund, yang mana adalah beasiswa yang didanai jutaan dolar untuk mendukung mahasiswa kulit hitam di bidang fashion dan seni. Selain itu, Virgil itu sangat percaya dengan yang namanya aksesibilitas global. Contohnya, dia itu memilih menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi utamanya. Padahal di US sana, defaultnya itu orang-orang pakai iMessage. Dan WhatsApp itu justru udah kayak alien di sana, jarang banget dipakai. Virgil itu sengaja melakukan hal ini. Dia ingin memastikan bahwa koneksinya itu nggak terbatas pada lingkaran-lingkaran di sekitarnya aja. Melainkan, dia tuh pengen untuk bisa menjangkau anak-anak muda di seluruh dunia. Jadi, kita bisa lihat kalau Virgil itu memang nggak mau jadi sosok yang tertutup atau elusif. Dia itu mau membuka pintunya secara lebar-lebar. Dari semua yang udah kita bahas sebelumnya, tentunya kita bisa lihat dia itu figur yang sangat inspiratif. Tapi tragisnya, Virgil itu harus meninggalkan kita terlalu cepat. Banyak yang gak tahu, selama 2 tahun terakhir karirnya, Virgil itu bekerja keras sambil melawan kanker darah langka yang ia rahasiakan dari semua orang. Dia akhirnya meninggal dunia di usia 41 tahun pada November tahun 2021. Berita ini tuh terasa mengejutkan dan menyedihkan, tapi juga menegaskan satu hal. Virgil bekerja sampai akhir, menunjukkan dedikasinya yang luar biasa pada seni, budaya, dan misinya. Warisan Virgil itu nggak dilihat dari desain yang original 100%, tapi pada keberaniannya untuk mencampurkan berbagai budaya dan memberi konteks baru. Membuktikan streetwear bisa jadi high fashion, dan seorang engineer pun bisa memimpin brand luxury fashion terbesar. Filosofi utamanya adalah memberdayakan generasi berikutnya. Virgil selalu menegaskan satu hal, kegagalan adalah ketika kita tidak mengambil langkah. Dia tahu betul betapa sulitnya untuk memulai. Itulah kenapa dia itu mengubah industri fashion menjadi arena untuk pemikiran kritis dan menjadikan akses melalui situs yang dibuat tadi dan beasiswanya sebagai bentuk kemewahan tertinggi yang harus dibagikan. Lalu pada akhirnya, Virgil Abloh itu tidak cuma mendesain baju, dia adalah kurator budaya yang mengubah cara pandang dunia terhadap kreativitas. Dia itu memulai maraton untuk kita semua. Dia berjuang untuk culture dan membuka pintu. Sekarang tugas kita sebagai generasi selanjutnya adalah untuk melanjutkannya. Virgil Abloh pernah bilang, kita cuma perlu mengubah 3% dari dunia ini untuk menjadikannya milik kita. Ini tuh adalah quotes yang menginspirasi video ini. So, di sini aku mau bertanya sama kalian semua, hal apa di sekitar kalian yang bisa kalian ubah dengan aturan 3% kalian sendiri? Coba ceritakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.